Oh, bisa. Bisa kan? Saya mulai Bu ya. Sip. Baiklah teman-teman, kami di sini kelompok 4 berjumlah 4 orang. Yang pertama mediator yaitu Hilmi Abbas, kemudian penggugat 1 Tia Sasmita, penggugat 2 Intan Nurul Islami, kemudian yang tergugat adalah saya sendiri itu Ahmad Fatir. Di sini kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang di mana dosen pembimbing kami adalah Bu Tinu Dwi Cahyani. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan memulai dialog mediasi ini, di mana nantinya akan tentang yaitu tenaga kerjaan, di mana saya selaku kepala atau direktur dari suatu perusahaan terlambat memberikan gaji dikarenakan adanya kendala pada perusahaan saya sendiri. Dan kemudian kedua tergugat ini menuntut agar supaya gajinya dibayarkan sesegera mungkin karena ada kebutuhan yang menentu. Baiklah, langsung saja kita akan mulai dialognya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hilmi Abbas, SHMH. Saya bertugas sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tia Sasmita sebagai penggugat 1 dalam kasus ini. Perkenalkan, nama saya Intan Nurul Islamiyah sebagai penggugat 2 dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan pada tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, pertama, para pihak akan memberikan keterangannya secara bergantian. Selanjutnya, saya akan mencari kesepahaman awal dan serta mendefinisikan masalahnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Selanjutnya, apabila negosiasi adalah mencapai kata sepakat, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Apakah Bapak dan Ibu paham terhadap tahap-tahap tersebut? Ya Pak, paham Pak. Baik, kita mulai mediasi pada hari ini ya. Saya persilakan dari pihak tergugat terlebih dahulu, yaitu Saudara Intan atau Saudara Tia, untuk menyampaikan keterangannya. Silakan, Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi begini Pak, perusahaan Bapak Fatir ini sampai saat ini masih terkait hutang piutang dengan saya dan teman saya ini, yaitu berupa gaji yang belum dibayarkan. Padahal di dalam surat perjanjian awal bekerja, Bapak Fatir ini sepakat untuk memberikan upah tersebut setiap awal bulan. Namun sampai pada saat ini sudah menjadi 3 bulan yang belum dibayarkan. Benar, Pak. Saya sendiri gaji yang belum saya terima sudah menjadi 2 bulan, Pak. Serta perusahaan pun tidak memberikan penjelasan. Dan saya sangat kecewa dengan hal ini. Karena saya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan lagi, ayah saya yang sedang sakit di rumah sakit sangat membutuhkan biaya. Baik, intinya gaji ibu-ibu ini belum dibayarkan dan ibu-ibu kecewa atas hal ini ya? Iya Pak, saya sangat-sangat kecewa Pak. Iya, betul, Pak. Karena kalau dihitung gaji yang belum diberikan perusahaan Bapak Fatir ini terbilang cukup besar nominalnya. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari para penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Fatir untuk menyampaikan keterangannya. Silakan, Bapak. Terus terang Pak, saya kecewa dengan tindakan para ibu-ibu ini, Ibu Intan dan Ibu Tia ini. Apakah tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan ke pengadilan? Masih banyak jalan alternatif lain, berunding misalnya dengan saya. Dengan begitu harga diri saya tidak jatuh karena perkara sekecil ini, Pak. Bapak jangan berdalih saya itu sudah 3 kali meminta kejelasan gaji saya kepada perusahaan Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu harap tenang. Kalau misalnya satu pihak sedang berbicara, maka pihak lain mendengarkan ya. Agar kita dapat mengerti apa mauan dari masing-masing pihak. Kalau Ibu tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak bisa dilanjutkan. Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Baik Pak, saya minta maaf, proses ini akan dilanjutkan. Ya, baik. Silakan Pak Fatir untuk melanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan gaji ini.
Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan para ibu-ibu ini, Ibu Intan dan Ibu Tia, untuk menggugat saya. Karena gugatan ini, nama baik saya dan perusahaan menjadi tercoreng, Bu. Oh, jadi Bapak merasa masalah ini bisa diselesaikan dengan cara lain ya Pak ya? Ya Pak, benar Pak. Itu yang saya harapkan sebenarnya Pak. Baik, terima kasih. Setelah saya mendengar penjelasan dari kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan pokok masalah ada dua di sini. Yaitu pertama, pihak penggugat ingin gajinya segera dibayarkan, yang telah penunggak tadi itu. Selanjutnya, pihak tergugat di sisi lain ingin masalah ini tidak dilanjutkan ke persidangan, karena akan merusak nama baik. Benar begitu Bapak dan Ibu? Betul sekali Pak. Betul, Pak. Baik, selanjutnya seperti yang Ibu Intan dan Ibu Tia dan Pak Fatir ungkapkan tadi, sebenarnya Ibu Intan dan Ibu Tia ini menganggap Pak Fatir sebagai kepala perusahaan yang dapat dipercaya ya. Dan sebaliknya Pak Fatir juga menganggap para penggugat ini sebagai pekerja yang dapat diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, apa keinginan yang terhadap kasus ini yang ingin dilanjutkan? Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak, Bapak Fatir harus sesegera mungkin dapat melunasi gaji tersebut. Karena ini sudah lewat beberapa bulan dari waktu yang telah kita sepakati bersama. Baik, Bapak Fatir, apakah ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sendiri sudah menjelaskan kepada para pekerja di perusahaan mengenai kendala dengan keuangan perusahaan dan banyak dari mereka sudah memaklumi keadaan tersebut. Saya sendiri sangat kecewa dan terhadap para ibu-ibu ini, Ibu Intan dan Ibu Tia ini, karena terlalu gegabah melakukan gugatan ke pengadilan. Masalah ini kan bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Ya, berarti dari penjelasan Bapak dan Ibu ini, saya merasa masih ada niatan untuk berdamai ya, Bapak dan Ibu ya. Benar Pak, saya sudah niatan Pak. Baik, kalau misalnya begitu, berarti masih ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan. Berarti saya bisa mendefinisikan masalah di sini. Pertama, Bapak Fatir ini ingin namanya dibersihkan. Ya, selanjutnya, sedangkan untuk para penggugat ingin menyelesaikan masalah pembayaran gaji yang tertunda tersebut. Nah, dari kedua poin masalah yang saya sebutkan tadi, yang mana yang ingin dibahas duluan? Yang jelas, saya inginkan Bapak Fatir segera mungkin dapat melunasi tunggakan gaji kami. Bapak Fatir? Kalau saya pikir Pak, nama baik terlebih dahulu Pak, itu sangat penting menurut saya Pak. Dari Ibu Tia mungkin ada pertimbangan lain? Iya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama baik dulu. Baik, berarti yang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai nama baik Bapak Fatir dulu ya. Selanjutnya baru kita membicarakan masalah pembayaran. Apakah setuju? Setuju Ya, Pak. setuju. Ya. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang memiliki usul duluan? Apakah Ibu Intan? Mungkin? Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Fatir ini sebelumnya cukup baik, sehingga sangat senang memiliki pemimpin seperti Bapak Fatir ini. Namun pada kenyataannya Bapak Fatir ini justru membuat kami kecewa, dan hal ini sangat sulit kami terima. Jadi begini Bu, dalam hal pelunasan gaji yang belum saya bayarkan, pastikan segera saya bayarkan. Saya harap tidak ada waktu, tetapi tidak dalam waktu dekat ini, karena perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya lah Bu. Apakah Mbak Fatir memiliki usulan mengenai untuk memberikan kepastian bayaran gaji pada para penggugat ini? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, serta berapa jumlah yang harus dibayarkan? Kapan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk Indonesia? Saya rasa itu sudah cukup, Pak. Iya, saya sangat setuju Pak, jika dibuatkan perjanjian seperti itu. Ya, jadi baiklah. Jadi Bapak dan Ibu ini sebenarnya masih menginginkan ada hubungan baik untuk selanjutnya, ya. Tapi masih membutuhkan waktu untuk memberikan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran gaji ini. Tapi saya kembali lagi ke permasalahan nomor 1, yaitu tentang membersihkan nama baik dulu. Apakah ada usulan terkait masalah ini? Jadi begini saja Pak, yang jelas untuk selanjutnya, para penggugat ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini Pak. Karena masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Saya akan tetap melunasi gaji tersebut karena ini menyangkut nama saya dan perusahaan. Ada tanggapan mungkin dari ibu-ibu penggugat? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi, Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Fatir mengenai pelunasan gaji yang belum dibayar ini.
Baik, dari penjelasan dari para pihak, saya melihat para penggugat ini dan Pak Fatir tidak menginginkan masalah ini berlarut-larut ya, dan menjadi masalah besar di kemudian hari. Baiklah, selanjutnya kita beranjak ke pasal nomor 2, itu tentang kewajiban pelunasan gaji yang belum dibayar. Apakah ada tanggapan dari Pak Fatir? Mengenai pelunasan gaji ya Pak ya, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari para Ibu Tia dan Ibu Intan. Karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 1 bulan ke depan. Tetapi khusus untuk Ibu Intan, saya akan berikan gaji 1 bulan yang belum kami bayarkan itu 1 minggu lagi. Karena sepertinya Ibu Intan ini sangat membutuhkan mengingat orang tuanya yang ada di rumah sakit. Bagaimana para penggugat? Apakah ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah Pak. Asalkan 1 bulan ke depan saya mau semua gaji yang belum dibayar itu sudah lunas. Oke, jadi para penggugat ini membutuhkan kepastian dari Pak Fatir. Apakah Pak Fatir bisa menjamin bahwa semua gajinya bisa dibayarkan 1 bulan ke depan? Ya Pak, saya bisa menjamin karena untuk 1 bulan ke depan perusahaan saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan segera melunasi gaji para pegawai saya termasuk Ibu Intan dan Ibu Tia ini. Bagaimana Ibu Intan dan Ibu Tia atas usulan Pak Fatir? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran gaji ini dapat segera dilunasi, karena saya harus memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari dan biaya berobat ayah saya. Namun, baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, sesuai dengan yang kita sepakati, Bapak harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baik ya, sepertinya pada pertemuan mediasi kali ini kita sudah mencapai kata sepakat ya, yaitu saling menjaga nama baik dan pembayarannya akan dilakukan secara kontan pada bulan ketiga. Artinya 1 bulan ke depan, 1 bulan lagi gajinya semuanya harus dibayarkan. Begitu ya Pak ya? Ya Pak, betul sekali Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mempersiapkan terkait kesepakatan perdamaian. Apakah ibu-ibu penggugat ingin gugatan ini dicabut atau dibuatkan kesepakatan perdamaian saja? Pak Mediator, saya izin bertanya apakah perbedaan dari 2 hal tersebut? Baik, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Dan apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan kalau dibuatkan akta perdamaian, nanti akan dikukuhkan oleh majelis hakim jadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontrastasi atau ingkar janji, maka bisa langsung dieksekusi oleh ketua pengadilan tanpa perlu mengajukan gugatan lagi. Kalau begitu dibuatkan akte perdamaian saja, Pak, karena dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Fatir. Bagaimana Pak Fatir, apakah setuju? Ya Pak, saya setuju Pak. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani ini pada Ketua Majelis Hakim untuk dibuatkan akta perdamaian. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti sesi mediasi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dan saya harap mediasi ini dapat memberikan kedamaian bagi diri Bapak dan Ibu kemudian hari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melakukan agenda mediasi ya. Dengan agenda mediasi ini dengan harapan kesepakatannya akan ditentukan oleh para pihak itu sendiri kan begitu ya. Nah, ini bisa disampaikan seperti itu supaya bahwa mediasi ini adalah salah satu solusi supaya tidak terjadi yang namanya persidangan ya seperti itu. Tapi benar-benar sudah sangat luar biasa ya semuanya berperan aktif ya. Kemudian terjadi ya aplaus untuk ada semuanya boleh ya ini ya. Kemudian ya salah satu yang paling penting itu bahwa mediasi ini salah satu alternatif yang bisa ditempuh untuk melakukan perdamaian. Nah, bahkan yang terakhir tadi juga mengedukasi kepada para pihak ya bahwa diberikan pilihan apakah mau dicabut gugatannya atau ini mau dituangkan dalam akta perdamaian dengan konsekuensi apa sudah disampaikan tadi oleh mediator. Itu sangat luar biasa ya. Karena apa? Di situ jadi tahu para pihak ini saya harus memilih apa. Kalau begitu saya enak ini akta perdamaian aja kalau begitu ya karena konsekuensinya seperti itu. Misal seperti ini ya. Nah, ini akan sangat luar biasa. Oke, terima kasih untuk ada semuanya. Ya, nanti akan dipersiapkan untuk simulasi berikutnya. Kenapa kok kemudian MAPS ini ada simulasi-simulasi? Karena memang mediator itu adalah ilmunya skill ya, keahlian ya, harus diasah terus ya. Kalau tidak diasah nanti akan tumpul seperti pisau itu ya. Meskipun sudah pernah tajam, tapi kalau tidak pernah diasah akan tumpul nanti ya, karatan bahkan ya. Nah itu ya, jadi harus terus diasah ya. Nanti berikutnya insya Allah akan ada simulasi di
ketiga ya, dengan tema yang lain nanti akan semakin mengasah skill Anda. Karena beda kasus atau beda perkara, maka akan beda juga penanganannya. Begitu ya. Itu semoga bermanfaat. Dari saya sudah sangat bagus, hanya perlu ditekankan aja pentingnya mediasi ini, bahwa solusi penyelesaian perkara ini adalah dengan jalur mediasi ini sangat bisa, karena untuk memulihkan nama baik tidak perlu ke persidangan, lanjut ke persidangan ini tadi ya. Tapi alhamdulillah sudah damai kan begitu ya. Oke, terima kasih untuk Anda semuanya. Saya ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.